khususnya yang di Rumah Sakit Kalideres. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang tentang pengaruh spiritual dalam semangat bekerja. Pada kesempatan sebelumnya mungkin kita pernah membahas bahwasanya kriteria pekerja itu ada dua. Artinya kalau kita membuka lapangan atau lowongan kerja, maka kita akan mensyaratkan dua kriteria ini. Dan kita pun akan memilih dari semua orang-orang yang daftar kerja itu yang paling tidak memiliki dua kriteria ini. Yang pertama, amanah. Yang mungkin bahasa umumnya disebut kredibilitas ya. Yang kedua adalah kuah, kekuatan, kemampuan dia. Jadi dia kompeten dalam bidangnya, kredibel dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan kompeten dalam bidang yang sedang dia geluti. Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana cerita putrinya Nabi Syuaib yang kemudian menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada bapaknya di surat Al-Qasas ayat 26, mungkin bisa kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma ya amatis ajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Subhanallah. Terjadi obrolan antara ayah dengan putrinya. Dari mana engkau tahu bahwasanya orang yang membantu kalian tadi itu adalah orang yang kuat dan amanah? Maka mereka bercerita bahwasanya itu batu yang digunakan untuk menutup air itu biasanya nggak kuat mengangkatnya kecuali 5-10 orang. Ini dia sendirian ngangkat. Kalau bicara amanahnya, di beberapa riwayat Israiliyat disebutkan memang bahwasanya Nabi Musa alaihissalam awalnya berjalan di belakang putrinya Syuaib. Tapi akhirnya dia meminta kepada putri tersebut untuk jalan di belakang. Engkau di belakangku aja. Karena ya namanya jalannya seorang wanita ya, ketika ada angin akan membuat orang yang berjalan di belakangnya tergoda. Maka Nabi Musa meminta kepada perempuan itu untuk jalan di belakangnya. Engkau tinggal kasih tahu aku nanti bisa dengan lempar batu kalau ke kanan atau ke kiri. Di situ ada kekuatan dan amanah. Dan tatkala Nabi Sulaiman mengatakan kepada seluruh pasukan yang ada di hadapan dia, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang dapat mendatangkan kepada aku singgasananya Balqis qabla an ya'tul muslimin, sebelum mereka datang ke sini. Jadi dalam perjalanan itu Ratu Balqis dari Sabak di Yaman sana menuju ke Palestina, subhanallah ya, itu semua negeri yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membebaskan Palestina dari cengkeraman orang-orang Zionis. Itu Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang dapat mendatangkan singgasana? Maka angkat tanganlah Ifrit, jin Ifrit, kita tahu ya, jin Ifrit. Ifrit itu angkat tangan. Apa kata dia? Allah sebutkan cerita ini di surat An-Naml ayat 39. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala 'ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an
تقوم أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Subhanallah. Ifrit, jin Ifrit itu artinya cerdik. Di Arab sana, mereka menyebut dongkrak itu Ifrit. Karena sesuatu yang kecil dapat mengangkat sesuatu yang dahsyat sekali, yang berat diangkat tuh. Jin Ifrit ini menyebutkan kepada Nabi Sulaiman kriteria dia. Kenapa kok dia pantas untuk mendatangkannya? Karena aku punya dua kriteria. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku adalah orang yang kuat, yang dibawa ini singgasana yang penuh dengan permata, dengan berlian, yang besar, yang tidak mungkin dapat membawanya kecuali orang yang kuat. Dan dia mengatakan, amin. Aku orang yang amanah, aman. Jadi dua kriteria ini harus ada di diri pekerja. Namun jamaah terkadang sulit dapat pekerja yang berkompeten dan kredibel. Kadang-kala dapat tuh orang Masya Allah lulusan terbaik, tapi nggak amanah. Mungkin kita dapat melihat ya, orang-orang yang duduk di kursi-kursi yang empuk sana, yang mungkin mereka adalah orang-orang yang berkompeten tapi nggak kredibel. Ada orang-orang yang kredibel tapi nggak berkompeten. Masya Allah udah ngaji, Masya Allah selalu di sholat pertama sholatnya bagus, tapi nggak ahli di dalam bidang itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla, ashku ilallah ajza thiqah. Aku itu mengadu kepada lemahnya orang-orang yang terpercaya. Orang ini amanah tapi gak berkompeten gitu. Akhirnya pekerjaannya itu ya dia jagain tapi gak selesai-selesai. Wajaladzal fajir. Tapi di satu sisi ada orang fajir yang kompeten. Bicara dua hal tadi. Bicara amanah dan bicara kompeten. Maka kadang-kala kita bertanya, Ustaz, apa sih pengaruh spiritual orang kepada semangat dia bekerja? Kita melihat ada orang-orang kafir, negeri-negeri kafir yang kalau bekerja Ustaz, dia berkompeten, kredibel. Padahal gak beriman Ustaz. Orang kafir. Mungkin sebagian kalau berangkat ke Jepang, mereka akan takjub dengan etos kerja orang Jepang. Yang semangat kerjanya bagus dan kompetensinya juga tinggi mereka. Lalu kita bicara negeri yang masyarakatnya muslim. Kenapa kok kita melihat adanya ya etos kerja yang kurang, udah nggak kompeten, nggak amanah lagi, tambah parah tuh jemaah. Jadi bisa jadi seorang itu amanah dalam menjalankan pekerjaan. Dia menjaga kredibilitas dirinya karena faktor dunia. Bukan karena faktor spiritual dia. Bukan karena faktor agama. Ada dan terbukti. Kenapa dia kok amanah ya bekerja? Padahal dia gak beriman. Dia gak takut sama Allah Azza wa Jalla. Tapi dia gak berkhianat. Bisa jadi karena faktor dunia. Karir yang sedang dia cari. Yang memang membutuhkan orang-orang yang kredibel. Dia berkompeten, tapi dia juga dilihat. Bos itu melihat bukan cuma kompetensi. Dia, oh ini kredibel. Dia cari itu. Dia cari kehormatan. Dia cari citra yang baik.
Seperti cerita Abu Sufyan. Abu Sufyan ini radhiyallahu taala anhu ya. Dia sebelumnya masih kafir. Ketika dia berangkat ke Syam dan bisa jadi tatkala itu sedang berada di Ilya, berada di Urshalim, tempat Masjidil Aqsa sana. Di sana pusat kerajaan Romawi. Rasulullah SAW pada waktu itu kirim surat kepada raja-raja mengajak mereka untuk masuk Islam. Setelah gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Ketika surat itu datang, maka Raja Romawi, Heraklius, memanggil bangsa Arab yang hadir ke sana, yang mereka dagang ke sana. Salah satunya yang dipanggil adalah kelompoknya Abu Sufyan, pedagang-pedagang dari Mekah. Karena memang Nabi ini asalnya dari Mekah. Lalu ditanya berbagai macam perkara. Sebelum menanyakan hal itu, Heraklius cari orang yang kompeten untuk menjawab dan kredibel. Dia bertanya, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul? Siapa yang nasabnya paling dekat? Aku, kata dia. Ini makna kompetensi. Oh, berarti orang ini tahu, paham banget dengan fulan yang mengaku Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian didekatkan, Abu Sufyan dipanggil. Wa qaribu ashabahu. Tolong kelompoknya Abu Sufyan didekatkan, ditaruh di belakangnya. Apa katanya? Heraklius kepada penerjemahnya, sampaikan kepada orang-orang itu, aku akan bertanya tentang orang ini. Kalau ini Abu Sufyan ini bohong, kalian katakan ya bohong. Ini cara menjaga amanah. Kompeten udah jelas nih. Tapi bagaimana Heraklius tahu yang disampaikan itu bohong apa kenyataan? Apa kata Abu Sufyan? Dia dalam kondisi kafir. Kata dia, fawallahi laulal haya min an ya'thiru alayya kadhiban la kadzabtu anhu. Demi Allah, kalau bukan aku takut malu, nanti orang-orang menyebutkan Abu Sufyan pembohong, dusta, niscaya aku pada hari itu akan berdusta. Apa sebenarnya yang mendorong Abu Sufyan untuk menjaga amanah tadi? Bukan agama, bukan keimanan, bukan. Tapi faktor dunia, takut malu dia. Nanti disebut pendusta. Ketika Rasul SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bayangin ya, ketika itu yang menjadi penunjuk jalannya itu Abdullah bin Uraiqid kafir jemaah. Tapi dia profesional tadi. Dia orang kafir tapi sudah, anak memang cari fulus. Anak dikasih fulus, anak kerja. Dia menjaga tuh amanah. Dia tidak menyebarkan kepada orang-orang musyrikin bahwa Nabi Muhammad SAW akan berangkat sama anak. Enggak. Dia dapat menjaga rahasia. Karena apa? Fulus. Kerja. Aku bekerja. Dan juga orang kepingin punya citra baik. Sehingga orang-orang yang mempekerjakan dia nyaman. Ada cerita ketiga, cerita Abdullah bin Mas'ud sebelum dia beriman. Masih muda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar keluar dari kota Mekah menghindari gangguan mereka, ketemulah Abdullah bin Mas'ud. Masih belum masuk Islam. Maka Nabi SAW bersama Abu Bakar berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya gulam, wahai bocah, indaka laban tasqina? Engkau punya susu yang bisa kita minum? Engkau kasihin ke kita? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Inni mu'taman. Aku orang yang dikasih amanah. Aku bukan pemilik. Aku cuma dikasih amanah. Walastu bisaqikum. Aku nggak mungkin ngasih minum kalian berdua.
Tuh, belum beriman. Nanti Abdullah bin Mas'ud akhirnya beriman ketika melihat kejadian salah satu mukjizat pada waktu hal itu. Ahibati fillah. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang semangat bekerja, menjaga amanah, padahal mereka tidak beriman, biasanya karena faktor dunia. Dan orang ini biasanya orang yang ambisius. Dia sedang mengejar sesuatu. Dia menginginkan sesuatu. Dia ingin naik lagi. Hanya dalam urusan dunia. Dan terkadang dia itu menghalalkan segala cara. Kalau bukan faktor spirit agama yang mendorong dia untuk amanah dan untuk semangat bekerja. Sekedar cari dunia. Ya namanya cari dunia, kadang-kala kita ngelihat ya, jenderal-jenderal yang kudeta. Dia semangat mengkudeta. Karena dia ingin mendapatkan satu jabatan. Orang yang seperti itu. Artinya orang yang semangat bekerja, yang kompeten, yang amanah ketika bekerja, tapi karena dunia, ya Allah akan berikan balasan buat mereka di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena ada muslim yang dia itu amanah tapi bukan mengharapkan ridha Allah. Dia mengejar dunia. Dia bekerja keras ya cuma untuk dunia. Ya udah, tafadhol ambil tuh dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 15 dan 16. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Di ayat 15-nya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Di ayat ke-16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Jadi itu konsekuensi ketika orang menjaga amanah, bekerja sungguh-sungguh, tapi hanya untuk cari dunia. Sedangkan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika keimanan mereka kuat, niscaya dia akan menjalankan amanah dengan sempurna. Bukan karena takut sama atasan. Bukan karena ambisi jabatan. Bukan karena ada CCTV di semua sudut rumah sakit. Tapi karena dia takut kepada Allah dan berharap surganya. Ada yang dia cari. Maka di sini pentingnya agama untuk hadir dalam segala sendi kehidupan kita. Kalau kita lihat sila pertama di Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini negara yang beragama. Yang mau tidak mau, setiap penduduknya harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ada keimanan. Anda masih ingat cerita kawan-kawan di Astra kalau nggak salah. Ada kajian di Astra itu dulu ya, sejak dulu ada pengajian
Islam bukan ngaji Quran, menghatamkan Quran, tapi memang mengaji dan mengkaji untuk menumbuhkan semangat beragama agar taat dan patuh kepada Allah. Ini perlu jadi pelajaran juga. Kalau kita cuma baca saja, mau 200 tahun kita membaca sesuatu yang kita nggak paham dan tidak ada yang memahamkan kepada kita, ya hal itu tidak akan menambah keimanan kita. Kecuali sangat sedikit sekali. Karena orang nggak paham dengan apa yang dia baca. Maka nasihat anak kepada orang-orang yang adakan mengaji, membaca Al-Quran, tolong dikaji isinya. Sehingga orang pulang itu dapat sesuatu. Anak heran ketika anak ke Astra itu, kok bisa didukung oleh pihak manajemennya? Kata dia, iya. Mereka merasakan dampaknya. Sejak ada kajian, pencurian itu di tempat mereka berkurang. Jadi muslim nih ketika faham agama, imannya kuat, maka niscaya dia akan jadi orang yang amanah. Dia takut sama Allah. Dia takut kalau sampai dia membawa sesuatu ke rumahnya yang haram gitu loh. Dikasih makan sama istrinya, sama anaknya. Sesuatu yang haram, sedangkan dia berharap doa anak-anaknya. Dia berharap doa dia juga dikabulkan. Bagaimana mau dikabulkan kalau makan haram? Kita lihat ya, bagaimana perubahan orang-orang yang beriman sebelum dan sesudah mereka beriman. Agar terbukti pengaruh spiritual ini kepada semangat orang untuk bekerja, untuk berjuang. Ketika Perang Badar. Perang Badar ini perang penentuan ya. Antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin. Jumlah orang-orang musyrikin pada waktu itu 1.000. Dengan 600 yang pakai baju perang. Jumlah umat Islam cuma 300-an. Ditambah lagi orang musyrikin ada 100 pasukan berkuda. Umat Islam nih udah jumlahnya cuma 300, yang naik kuda cuma 2 orang. Bagaimana 300 melawan 1.000? Yang 1.000 ini meremehkan yang 300. Secara jumlah, ya jelas mereka pantas diremehkan. Secara kekuatan dan perlengkapan, mereka tidak punya perlengkapan dan kekuatan yang seperti orang-orang musyrikin. Allah berfirman di surat Al-Anfal, ayat 49. Menceritakan tentang komentar orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Apa kata mereka? Nah, tafadhal. Nah, tafadhal. Surat Al-Anfal ayat 49. Belum ada suaranya ya? Hah? Masih mute ya. Coba di unmute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Apa kata orang-orang munafik? Apa kata orang-orang yang ada penyakit di hatinya? Mereka ditipu dengan agamanya. Agama ini nipu mereka. Mereka ditipu kalau engkau akan ditolong sama Allah, engkau akan dikasih surga sama Allah, ditipu.
Tapi ternyata 1.000 pasukan itu porak-poranda. 70 di antara mereka tewas dan 70 ditawan. Sisanya kabur. Disinilah bagaimana agama membuat orang itu bersemangat, bekerja dan totalitas. Nggak ada yang kabur. Kita lihat lagi pada tahun kedua. Perang Badar tahun kedua. Pada tahun ke-14 setelah meninggalnya Nabi SAW. Udah meninggal Rasul SAW. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar sangat peduli sama rakyatnya. Umar benar-benar memilih dengan selektif orang-orang yang dia pekerjakan. Yang jadi komandan, yang jadi pemimpin peleton, Masya Allah. Tahun 14 Hijriah, itu terjadi perang yang namanya Qadisiyah, melawan Persia. Di Irak sana peperangan ini terjadi. Dari Madinah berangkat ke Irak sana. Pasukan umat Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersama Sa'ad kira-kira ada 30.000 pasukan. Pemimpin Persia pada waktu itu Rustum. Bersama dia ada 120.000 pasukannya. Adapun bersama jumlah yang bawa barang, yang pelayan-pelayannya, itu jumlah mereka sampai 200.000 pasukan. 200.000. Mereka membawa 33 gajah. Apa yang terjadi ya? 30.000 lawan 200.000 atau 120.000. Rustum itu Rustum itu bingung memang. Kok berani banget nih orang-orang Islam ini? Apa sih yang membuat mereka meninggalkan negerinya, datang ke Persia? Apa mereka nggak takut kalah? Apakah mereka nggak takut terbunuh? Sebelum terjadi peperangan, 3 hari itu terjadi komunikasi. Ya tawar-menawar lah. Di hari ketiga itu diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Dijelaskan sama Mughirah bin Syu'bah, kenapa dia datang, ada apa sebenarnya umat Islam. Kita ingin menyelamatkan kalian. Dikasih 3 tawaran, sama seperti yang lainnya. Islam, engkau nggak mau masuk Islam, kita nggak maksa. Ya udah, tapi engkau bergabung sama kita. Engkau masuk kepada kekuasaan kita. Bayar jizyah. Kalau enggak, ya mau nggak mau kita perang. Kemudian kata Rustum, idzan tamutuna dunaha. Ketika dia mengatakan bahwasanya kita ini, pasukan kita nih, kata Mughirah bin Syu'bah, udah merasakan nikmatnya negeri kalian. Dan kata mereka, kita nggak sabar lagi. Kata Rustum, oh berarti kalian akan mati sebelum mendapatkannya. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Yadkhulu man qutila minna al-jannah. Yang mati dari kita masuk surga. Wa man qutila minkum an-nar. Yang mati dari kalian akan masuk neraka. Wa yadhfar man baqiya minna biman baqiya minkum. Yang tersisa dari kita yang masih hidup, dia yang akan menghabisi kalian yang masih hidup. Itu bingung Rustum. Dan betul. 120.000 melawan 30.000. Mereka punya 33 gajah yang besar. Itu habis. Dan sampai hari ini nggak ada yang bangkit kembali dari Persia itu. Itu semangat agama. Artinya membuat mereka jadi totalitas. Menjalankannya sekali lagi bukan karena uang. Bukan karena jabatan. Tapi karena sesuatu yang lebih indah dari itu.
Sehingga muslim yang taat, yang patuh, yang beragama ini, insya Allah dia nggak akan korupsi. Dia akan datang tepat waktu, pulang setelah selesai waktunya. Itu perang Qadisiyah. Ada perang Yarmuk tahun 15. Jadi umat Islam itu di arah Irak sana terjadi peperangan melawan Persia, dan di arah Syam mereka perang sama Romawi. Perang Yarmuk tahun 15. Disebutkan bahwasanya umat Islam pada waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian diserahkan kepada Khalid bin Walid. Jumlah pasukan umat Islam 360.000. Belum banyak jumlah mereka. Sedangkan jumlah Romawi sampai 240.000. Dan mereka pun kalah. Jadi ketika seorang punya spirit, karena keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla, bayangkan, dia itu malam hari nggak ada orang, nggak disuruh orang apa, dia bangun sholat malam. Nggak ada yang ngeliatin. Dia bersedekah, dia berbagi dengan orang-orang. Subhanallah. Orang-orang Ansar, orang-orang muhajirin itu datang ke kota Madinah, yang mau tidak mau mereka mengambil lapangan pekerjaan yang ada. Orang-orang Ansar harus membantu mereka. Harus dibagi sama orang-orang muhajirin. Apa kata Allah tentang mereka? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Orang-orang yang tinggal terlebih dahulu di kota Madinah dan mereka beriman di kota Madinah ini, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Tatkala ada keimanan jamaah, lapangan atau jangan lapangan kerja, tempat kerja kita akan indah sekali. Akan ada cinta dan kasih sayang. Bukan sikut sana, sikut sini, karena rebutan jabatan. Hasad sana, hasad sini. Menghasut atasan, agar memecat fulan, agar berhati-hati dengan fulan. Karena hilangnya keimanan. Tatkala ada keimanan, yang ada itu cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan hati mereka sama sekali nggak ada keberatan dengan apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Bal, yang lebih dari itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka butuh. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Iman. Tapi ketika tidak ada keimanan, tempat kerja kita nggak nyaman kita. Kita semangat kerja dikit dikatakan, oh cari muka, pencitraan, ingin ini, ingin itu. Kerja tepat waktu. Atau kadang-kadang kita nggak mau korupsi, tapi karena sistemnya sudah korupsi, maka kita akan dikatakan, aduh fulan ini, bahaya fulan ini. Nanti dia bisa melaporkan kita. Ahibati fillah. Orang yang beriman itu akan menjalankan pekerjaan dia dengan sempurna. Keimanan ini adalah motor yang menggerakkan dia untuk bekerja dengan baik. Rasul SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Oh, kenapa dia berkata yang baik? Dia beriman sama Allah. Dia beriman dengan hari akhir. Dia yakin yang dia dapatkan akan dia tinggalkan di dunia ini. Dan dia tahu apa yang dia ucapkan akan dihisab. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jaro. Jangan mengganggu tetangganya. Baik tetangga di rumah, tetangga di tempat kerja. Ini orang gak suka mengganggu. Kenapa? Karena dia beriman. Bukan karena takut sama atasan. Bukan karena gak enak sama engkau. Karena dia beriman.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Semua hal itu, semangat menjaga lisan, semangat memuliakan tamu, semangat menjaga kehormatan tetangga, landasannya iman kepada Allah dan hari akhir. Maka ahibati fillah, di antara gambaran pengaruh keimanan kepada semangat orang itu, kepada pekerjaan dia, yang pertama tentunya kepada semangat, kepada kesungguhan dia dalam bekerja, dalam menjalankan profesinya, di mana dia akan ikhlas, dia akan tulus, dia akan sempurnakan, dia nggak akan main-main dalam bekerja, nggak akan males-malesan, nggak akan pura-pura di depan komputer, pura-pura bekerja padahal main game, padahal sedang chatting, padahal sedang nonton, nggak ada. Kenapa? Karena dia sedang berburu cinta Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta apabila seorang bekerja itu menyempurnakan pekerjaannya. Totalitas kalau kerja. Nggak setengah-setengah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Apabila kiamat itu telah terjadi, sangkakala telah ditiupkan oleh Israfil, dan di tangan salah seorang kalian itu ada tunasnya kurma. Kalau bisa dia tidak berdiri kecuali menancapkannya, dia tancapkan. Kenapa? Karena Allah. Maka seorang yang beriman itu ketika umpamanya dia di kantor, di rumah sakit, ngelihat ada sampah, bukan kerjaan dia untuk menyingkirkan gelas plastik yang tercecer umpamanya. Dia nggak, anak bukan cleaning service. Tapi keimananlah yang membuat dia akan membuangnya. Nggak nunggu cleaning service yang membuang. Ketika dia lihat pulang ada beberapa ruangan listriknya masih hidup, maka dia akan matikan. Kenapa? Berharap pahala. Ada iman. Tapi kalau pencitraannya nunggu ada bos baru dia akan melakukan hal itu. Kemudian hal yang kedua, ketika seorang memiliki spirit agama yang kuat, dia tidak akan makan haram. Dia tidak akan nerima sogok. Kenapa? Karena dia takut dengan laknat Allah SWT. Bukan takut di penjara disuka miskin. Bukan. Karena dia tahu la'anallaha ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyuap dan minta disuap. Kemudian bagaimana Nabi SAW pernah mempekerjakan seseorang untuk mengumpulkan zakat Bani Salim. Nama orang ini disebutkan Ibn Lutbiyah. Ketika dia pulang dari mengumpulkan zakat itu, ya maka terjadi perhitungan sekarang. Mana zakatnya? Dihitung. Kemudian Ibn Lutbiyah ini mengatakan, Hada malukum wa hada hadiah. Ini yang punya kalian, ini hadiah buat aku. Nabi SAW mengatakan kepada dia, Fahalla jalasta fi baiti abik wa ummik hatta ta'tiyaka hadiyatu. Kenapa kau nggak duduk di rumahmu saja? Di rumah bapakmu atau ibumu? Engkau lihat, datang nggak hadiah ini kepadamu? Ada hadiah yang didapat karena dia bekerja. Nggak berhak dia. Itu yang disebut gratifikasi. Dia dikasih karena pekerjaan dia. Yang namanya hadiah itu karena kawan ya. Karena ada cinta di antara mereka. Bukan karena pekerjaan. Akhirnya Nabi SAW naik ke mimbar menjelaskan kepada para sahabat tentang kejadian itu. Kalau itu tidak boleh. Maka beliau lalu mengatakan kepada mereka, Wallahi la ya'khudu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi. Demi Allah,
Tidak satu pun di antara kalian yang mengambil sesuatu dengan cara tidak benar, illa laqiyallah, melainkan dia akan berjumpa Allah. Yahmiluhu yaumal qiyamah. Apa yang dia ambil, yang dia terima akan dia bawa pada hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallah yahmilu ba'iran lahu rugha. Aku benar-benar akan mengetahui ada salah seorang di antara kalian yang berjumpa dengan Allah membawa onta. Dia pikul itu onta. Yang berbunyi, bersuara onta. Au baqarah laha khuwar, atau yang bawa sapi. Yang sapi itu juga berbunyi. Au syah tay'ar, atau dia akan membawa kambing yang mengembik. Thumma rafa'a yadahu hatta ru'ya bayad ibtih. Lalu beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Beliau mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan kepada umatku? Maka seorang yang beriman tidak akan melakukan itu. Walaupun atasan nggak tahu. Kita mungkin takut sama KPK. Kalau bicara urusan sogok menyogok, urusan korupsi, yang ditakutkan adalah KPK, takut disadap teleponnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sejatinya selama ini engkau berbicara disadap. Tidak ada satupun ucapan manusia, melainkan ada raqib dan ada atid. Ada raqib, ada yang mengawasin dan ada yang mencatat. Iman yang menyebabkan dia jadi nggak korupsi. Tapi ketika keimanan hilang, ya iman kan naik turun. Makanya disebutkan sama Nabi SAW, wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang ketika mencuri, dalam posisi dia mencuri itu dalam kondisi beriman. Enggak dia itu. Imannya sedang pergi. Dalam posisi dia mencuri. Kemudian ini cerita di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar di malam hari keliling ya, dia ronda. Ketika dia capek, dia bersandar di salah satu rumah. Kemudian dia mendengar ada seorang wanita dalam rumah itu mengatakan kepada putrinya, Qumi ilal laban famzijihi bil ma. Wahai Ananda, engkau sana berangkat tuh susunya campur dengan air. Lalu putrinya mengatakan, ya Umma, awama sami'ti munadi al-khalifah yunadi. Engkau enggak dengar ada pengumuman dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana penyerunya mengatakan nggak boleh lagi mencampur susu sama air. Kata ibunya, Inna Umar la yarana. Umar nggak melihat kita. Ya. Kata putrinya, iya Umar nggak melihat kita, tapi Allah melihat kita. Tuhannya Umar melihat. Tuhannya Umar. Jadi kalau memang atasan tidak melihat, tidak memperhatikan, mungkin dia melakukan sesuatu yang nggak akan bisa di tracking. Pinter dia mencuri. Ada orang-orang seperti itu. Jejak dia itu habis. Tapi Rabbul Alamin selalu melihat. Maka Allah mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia nggak tahu Allah melihat dia? Gerak-geriknya. Jangan yang nyata, jangan yang tersembunyi, yang di dalam hati pun Allah melihatnya. Maka spirit seorang ini akan membuat dia jadi amanah, jadi semangat bekerja, totalitas, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Kemudian ahibati fillah, yang ketiga, orang ini akan menjaga fasilitas di tempat kerja dia. Dia tidak akan merusaknya.
Kalau itu komputer, apa sajalah. Kalau dia naik mobil perusahaan, dia akan jaga. Dia tahu, aku boleh naik hanya untuk ini dan itu. Sedangkan di Indonesia sempat ya 2 tahun yang lalu pemerintah memberikan pengumuman nggak boleh pakai mobil dinas untuk dibawa pulang ya, beberapa tahun yang lalu seperti itu. Loh, secara hukum memang nggak boleh, itu hanya untuk dinas gitu. Tapi ada aja. Namun orang yang takut sama Allah, orang yang nggak takut sama Allah, mobil dinasnya platnya diganti sama dia, berangkat dia. Karena dia tahu akan ketahuan. Tapi yang beriman akan termotivasi untuk tidak melakukan itu. Kemudian yang keempat, dia akan menjalankan tugasnya, apa yang diwajibkan kepada dia dengan cara yang baik, dan sekali lagi dia tidak akan berkhianat. Keimanan dia itu akan menghalangi dia dari berkhianat, baik kalau bicara berkhianat dalam waktu ya. Enggak, dia tidak akan melakukan itu. Ada orang korupsi uang, ada orang korupsi waktu. Ada orang yang ya kerjanya setengah-setengah lagi. Dia akan seperti Abdullah bin Mas'ud tadi, dia bukan hak dia untuk memberi. Ini buat kawan-kawan yang bekerja yang kadang-kala dia kasih diskon kepada orang, padahal dia nggak boleh sebenarnya. Maka jangan sampai engkau mungkin ingin berbuat baik kepada kawanmu, kecuali dia kasih diskon, dia yang bayarin nantinya. Nggak ada masalah yang seperti itu. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, orang yang beriman itu percaya dengan adanya hari kebangkitan, di mana dia akan ditanya. Kita tahu orang ketika ditangkap oleh polisi akan ada penyidikan, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kala dikatakan, ditanya 23 pertanyaan. Ditanya 20 pertanyaan dari pagi sampai malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah 'inda rabbih hatta yus'ala an khams. Tidaklah seorang hamba kakinya akan tergelincir, akan bisa berjalan meninggalkan tempat itu menuju ke surga atau menuju ke neraka, naudzubillah min dzalik, kecuali dia ditanya tentang 5 perkara, dan riwayat lain dikatakan 4 perkara. Yang pertama, umurnya. Dihabiskan buat apa? Yang kedua, masa mudanya. Umur ini ya secara umum. Tapi ada pertanyaan khusus, ketika muda engkau ngapain aja? Kalau orang tua sepuh taat wajar, ketika muda apa yang kau kerjakan? Itu ada pertanyaan khusus. Kemudian yang ketiga akan ditanya hartanya. Hartanya itu akan ditanya dari mana engkau dapat, kemana engkau infakkan. Kemudian yang terakhir, ilmunya. Engkau pakai buat apa? Jadi kadangkala ada pengajian-pengajian, ini orang-orang suka pengajian Ustaz, Masya Allah. Sampai ada cerita kawan, Allah Ustaz, mereka Ustaz suka kajian. Tapi korupsi tetap jalan. Maka nanti akan ditanya, an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya dipakai buat apa? Buat bergaya, buat menunjukkan eksistensi dirinya, untuk mengatakan aku orang yang faham agama, bisa baca Quran, bisa jadi imam, atau dia kerjakan. Ahibati fillah, itulah mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terhindar dari fitnah dunia. Kadang-kala kita nggak kuat melihat gemerlapnya dunia, melihat kawan-kawan enak duduk santai. Kita kepingin seperti itu. Kadang-kala kita bekerja dalam sistem yang berlumuran dosa. Sistemnya memang kayak gitu. Dari sejak masuk udah nggak benar. Cara masuknya dengan cara yang nggak benar. Di dalamnya juga kayak gitu. Bocor sana, bocor sini. Dia mau berbuat apa? Maka berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Doa yang tiap sholat dibaca sama Nabi SAW. Ana hanya ingin mengingatkan. Insya Allah semuanya hafal doa itu. Doa yang dibaca setelah tasyahud.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah kejahatannya al-masih dajjal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masyaallah nih Ustaz nih. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Merasa banget gitu. Apa yang kita sampaikan sama yang Anda rasakan selama di pekerjaan ini, mungkin anak-anak suka futur nih masalah iman dan gak tanggung jawab atas apa yang ada diemban. Mungkin Anda mau izin ya sama Ustaz untuk dilanjut ke sesi tanya jawab Ustaz. Tafadhal, barakallahu fikum. Ada beberapa yang udah masuk ke kolom chat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Izin bertanya, apa perbedaan sikap berlebih-lebihan dengan sikap totalitas dalam hal pekerjaan? Jazakumullah khairan katsiran. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Ini apa perbedaan berlebih-lebihan dengan totalitas dalam bekerja? Seorang mukmin itu hidup memiliki tugas yang beragam. Orang yang totalitas ketika dalam satu tugas, dia fokus kerjakan sampai selesai. Tapi tidak mengesampingkan tugas-tugas dia yang lainnya. Ada orang yang kalau cari dunia lupa sama akhiratnya. Ini tidak dikatakan totalitas, tapi dia tidak berlebih-lebihan dalam hal mencari dunia. Allah ketika menyebut laki-laki ya yang terpuji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang tidak lalai dengan mengingat Allah. Mereka tidak lalai gara-gara perdagangan mereka, perniagaan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka bekerja. Ketika dengar waktu sholat, azan, ya tinggalkan. Semua punya hak. Jadi ada yang namanya proporsional. Engkau berikan haknya kepada semuanya secara totalitas. Seorang suami jangan cuma sholat malam, istrinya nggak disentuh. Apakah dikatakan ini orang totalitas beribadah? Nggak seperti itu. Engkau sholat malam. Hak istrimu juga masuk ibadah. Berikan. Sehingga seorang muslim itu memberikan hak itu kepada pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa dia melakukan kezaliman. Jadi berlebih-lebihan ketika dia lupa dengan kewajiban dia yang lain. Karena ada kawan-kawan kita, fulan ini Masya Allah Zat, kalau kerja itu Masya Allah, sampai lupa sholat. Bagus kerjaannya. Ya, dia telah menzalimin diri dia sendiri. Apakah dia dikatakan totalitas? Enggak. Engkau totalitas seharusnya ada batasannya. Makanya kayak kita bicara orang kerja sampai nggak pulang ke rumah. Fulan ini Masya Allah Zat. Orang lain kerja sampai jam 4, dia Zat jam 10 malam baru pulang. Atau kadang-kadang nginep di tempat kerja dia. Sedangkan dia punya istri, dia punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab dia. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari mau izin Ustaz kalau untuk di tema lain boleh kan? Berbeda tema Ustaz. Tafadhal. Kalau mungkin Anda bisa jawab. Nah Ustaz. Orang tua meninggal menitipkan hutang, sedangkan ahli waris belum punya kemampuan untuk melunasi hutang orang tua. Bagaimana menyikapinya? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Islam ini menganjurkan kepada pemeluknya untuk semangat bekerja. Untuk semangat tidak berhutang.
Kita tahu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas yang jadi pemimpin perang Qadisiyah. Dia pernah sakit di kota Mekah, parah, kritis banget. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, aku ingin mewakafkan semua hartanya. Kata Nabi, jangan. Mewasiatkan semua hartanya. 2/3 jangan, kata Nabi SAW. Kemudian setengahnya tidak, sepertiganya. 1/3 dan 1/3 itu banyak, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaka antadhara warasataka aghniya, engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya. Khairun, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan anak keturunanmu miskin minta-minta kepada manusia. Ini orang tua harus berusaha gitu, dia bekerja bagaimana dia meninggalkan warisan yang berguna untuk anak-anaknya umpama. Kalau ini orang tua ninggalkan utang, mati ninggalkan utang. Maka ketahuilah, ketika orang tua mati meninggalkan utang, harta warisan tidak boleh dibagi sampai utang dilunasi. Kadang-kala orang tua mati meninggalkan utang tapi punya rumah, Ustaz. Tapi rumah ditempati, Ustaz. Masa mau dijual? Dijual. Rumah itu dijual untuk melunasi utang. Kenapa? Karena sebelum dilunasi utang, nggak bisa kalian bagi warisan. Dan jangan ditunda-tunda. Terus gimana Ustaz yang lainnya? Tinggal di mana? Ya ngontrak di mana pun. Artinya ada usaha untuk melunasi utangnya orang tua. Apalagi utang yang sudah jatuh tempo. Kalau utang yang belum jatuh tempo, ya silahkan dicicil sama keluarga, nggak ada masalah. Karena memang belum jatuh temponya. Kalau ternyata orang tua nggak ninggalin apa-apa. Kalau bicara harta warisan, nggak ada. Anak-anak gimana? Ya sudah, anak-anak berusaha melunasin semampu mereka. Karena yang utang tetap orang tuanya, bukan anak-anaknya yang utang. Dan orang tua akan berat kelak hisabnya. Di mana orang yang mati syahid, dia itu diampuni sebenarnya dengan awal tetesan darah dia. Kecuali hutang. Akan tetap ada tuntutan dari dia. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Selanjutnya dari ada yang raise hand nih Ustadz nih, dari Abu Fatih Nafisah. Bisa di unmute sama dibuka videonya. Tafadhol Abu Fatih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ahlan bik Ustaz. Ya, semoga Ustadz dan keluarga beserta tim SRB dan panitia selalu diberi keberkahan ilmu, umur panjang, dan selalu sehat selalu. Allahumma amin. Barakallahu Amin. fiik. Ustadz, izin bertanya. Ketika kita di lingkungan kerja terdapat mungkin banyak interaksi dengan tipe-tipe orang yang munafik atau orang fajir, apalagi sampai orang-orang yang tipe orang yang punya sifat munafik itu berpenampilan muslim gitu kan. Ya, bagaimana batasan interaksi kita Ustadz supaya dalam hati kita, namanya seorang muslim juga, kadang-kadang kita berpikir malu kalau sampai agama kita dilihat sama non-muslim lainnya. Bagaimana Ustadz untuk batasan kita interaksi dengan tipe-tipe orang seperti itu Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyak, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya, kita tuh kepingin ya punya kawan yang baik, punya teman kerja yang soleh, sehingga semua yang tadi kita ceritakan bisa tercapai. Kita bisa totalitas, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kalau bicara rumah sakit, mau di rumah sakit ini. Tapi ternyata ada orang-orang sana yang punya tipikal tadi munafik umpamanya. Sifat-sifat munafik ada di diri dia. Fajir, sholat enggak, tapi ya
ambisius. Apa yang harus kita lakukan? Muslim itu orang yang seperti pohon kurma dan seperti lebah madu. Dia seperti pohon kurma yang kokoh. Ketika ada angin pun, buah-buahnya kalaupun jatuh akan jadi manfaat buat orang. Daunnya nggak jatuh pohon kurma itu. Kemudian dia seperti lebah. Lebah itu datang ke tempat yang baik-baik. Dia ambil madu yang terbaik, tapi dia tidak merusak. Nggak ada lebah merusak. Bunga yang indah datang lebah, dia nggak akan rusak. Bahkan lebah pergi, bunga itu semakin merekah. Maka itu yang harus dilakukan oleh antum. Antum harus jadi orang yang tegar, bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan di sana, paling tidak dengan akhlak antum. Allah Azza wa Jalla mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ada 3 sikap. Khudhil afwa, jadikan maaf itu sebagai sikapmu. Suka memaafkan orang lain. Wa'mur bil urfi, tapi perintahkan kepada kebaikan. Kita jangan biarkan orang-orang melakukan kemungkaran. Ya kita kasih tahu, kita kasih nasihat. Yang tentunya antum ketika memberikan nasihat, memberikan wasiat, antum akan dicela. Mungkin antum akan diribain. Mungkin antum akan dikucilkan. Itu konsekuensi menjadi orang yang memperbaiki. Beda orang baik sama orang yang memperbaiki. Orang baik itu baik di dirinya sendiri. Makanya kalau ditanya mana yang lebih utama, jadi orang yang alim atau jadi orang yang ahli ibadah? Orang yang alim. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Disebutkan juga kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Karena orang yang ahli ibadah, ibadahnya untuk diri dia sendiri aja. Tapi orang yang alim, dia ngajarin orang lain. Walaupun dia dicela, dicaci maki oleh orang-orang yang banyak nih nggak suka sama dia, malaikat-malaikat suka sama dia. Bahkan ikan-ikan di lautan pun itu berdoa buat dia. Maka jadikan maaf sebagai sikap antum akan disakiti, tapi antum perintahkan kepada kebaikan. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Kita nggak usah, kalau kita kasih nasihat kemudian dia mungkin menolak ya, membantah, nggak mau dikasih, ya udahlah, berpaling dari mereka, tapi kita udah berusaha. Dan Nabi SAW mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul sama manusia, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka, sabar disakiti mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang dia tidak bergaul dengan manusia dan nggak sabar kalau disakiti sama mereka. Maka tetap kita berusaha berbuat baik sama mereka. Antum memberikan contoh kepada mereka. Kalau tadi katakan nih, orang-orang takut jadi contoh buruk, Ustaz. Muslim. Dia tuh muslim gitu. Pakaiannya pakaian orang Islam. Tapi kerjaannya, na'udzubillah min dzalik. Maka antum yang harus jadi contoh. Semoga orang-orang dapat memilah dan memilih. Ini oknum orang Islam yang nggak benar. Sambil terus mendoakan mereka. Didoakan mereka. Agar mereka dapat hidayah. Memang jamaah kadang-kala ya, ana itu sempat ngomong sama kawan-kawan. Kita kalau bikin kajian di masjid, itu biasanya yang datang itu yang memang semangat untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana kita bisa mendakwain orang-orang yang belum punya keinginan memperbaiki diri? Caranya ya kita menyampaikan kepada mereka. Ya mudah-mudahan dengan cara ada kawah nih kajian di rumah sakit ya. Orang-orang yang mungkin mereka jarang ikut kajian di masjid, tapi alhamdulillah mereka dengarkan kajian di tempat kerja mereka. Dengan harapan
mereka menjadi muslim yang lebih taat dan patuh. Doakan mereka juga, semoga Allah memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anda mau bertanya nih Ustaz, boleh nih? Naam, tafadhal. Bismillah. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya Ustaz. Kita udah berusaha nih untuk bekerja maksimal dalam hal kejujuran, amanah dan sebagainya. Tapi ternyata sistem yang memaksa kita untuk meleweng nih Ustaz, dalam tanda kutip nih. Bagaimana sikap kita dalam hal menanggapi sistem tersebut Ustaz? Entah itu karena kan kita punya atasan dan atasannya lagi tuh Ustaz. Kan namanya jadi kita sebagai bawahan harus taat sama pemimpin dalam hal pekerjaan. Bagaimana Ustaz kita sebagai staf atau penanggapi seperti itu Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Kemungkaran yang terjadi, kadangkala kita terseret di dalamnya, padahal kita nggak dapat manfaat apa-apa. Tapi ketahuilah, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kalau bicara sistem, kita nggak sendirian. Ada orang lain, ada atasan, ada teman sejawat, ada mungkin anak buah. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan terjadi gotong royong dalam dosa, dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Anda ingat seorang kawan yang Masya Allah, dia jadi staf di Medan kalau nggak salah. Dia orangnya baik, taat. Atasannya ini main. Suka, ya korupsi lah. Tapi anak buahnya ini yang tanda tangan atau yang ya apa. Akhirnya sang anak buah ini masuk. Dia masuk. Walaupun dia tidak pernah menikmati hasil korupsi itu sama sekali. Maka kita harus tahu. Kita sebagai seorang muslim. Ingat nggak boleh taat kepada atasan kita kalau di situ ada unsur maksiat. Siapapun yang memerintahkan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Sampai komandan perang pun. Ini terjadi, Nabi SAW mengirim pasukan perang. Fulan dipilih jadi komandannya. Dan Nabi berpesan kepada mereka untuk taat dan patuh kepada komandan. Dalam perjalanan itu komandan ini marah. Akhirnya mau memerintahkan anak buahnya untuk membuat api unggun. Setelah api itu jadi, komandannya memerintahkan kepada mereka, kalian masuk semua ke api itu. Kata mereka, gimana? Kata anak buahnya ini. Sebagian mengatakan Nabi nyuruh kita taat, ya udah kita masuk ke api. Tapi sebagian mengatakan, kita ini sedang lari dari api neraka. Kok kita sekarang masuk ke dalam api tersebut? Ketika ribut anak buahnya, komandannya amarahnya mereda. Akhirnya udah nggak usah kata dia. Sampailah beberapa hari kemudian mereka ke kota Madinah, mereka laporan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, kalau kalian masuk, kalian nggak akan keluar dari api neraka. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam kebaikan. Makanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada pencipta. Orang tua pun kita nggak boleh taat. Maka kalau tadi dikatakan anak buah taat gitu ya, karena sistemnya seperti itu, ya udah, engkau akan dapat bagian dosanya. Dan di dunia pun, kita yang bicara di akhirat, di dunia pun engkau akan ikut terseret gitu. Ketika ketangkap umpamanya, siapa aja yang ikut ini, dibawa tuh semuanya. Maka tugas kita maksimal mungkin. Untuk, ya kalau bicara terpaksa sampai titik mana sih terpaksa kita? Kita nggak terpaksa, kita kadang-kala takut sama kerjaan kita. Ustaz, ana nggak enak sama atasan Ustaz. Ana nggak enak sama fulan. Kenapa antum nggak enak sama Allah SWT? Kenapa antum tidak nggak enak sama Allah? Apakah bos kita yang memberikan tangan kepada kita?
bos kita sehingga kita disuruh tanda tangan, kita tanda tangan. Emangnya tangannya dari bos kita? Bukan. Emangnya bos kita yang menjamin kita, hidup kita? Enggak. Yang memberikan mata, yang memberikan jantung yang bisa bergerak, itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim itu harus bismillah. Kalaupun dia harus kehilangan posisi dia. Karena bosnya yang zalim, nggak ada masalah insya Allah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya dari Ummu Badriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perilaku suami yang selalu mencurigai istrinya selingkuh dengan kondisi mereka sama-sama ASN? Sang istri sudah berusaha menuruti semua perintah suami dan sampai menanyakan apakah perlu istri resign dari ASN. Tapi suaminya tidak mengizinkan, namun suami terus-menerus mencurigai dan tidak pernah ada bukti. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Perselingkuhan yang terjadi di tempat kerja itu banyak. Khususnya di tempat kerja yang bercampur baur laki perempuan. Kalau dikatakan banyak ya, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Posisi bercampur baur itu sudah mendekati perzinahan. Kalau dikatakan suami khawatir istrinya selingkuh, bisa jadi yang menyebabkan dia seperti itu karena dia tahu teman-teman sejawat dia pada selingkuh. Maka dalam benak dia jangan-jangan istri anak sama kayak gitu. Atau na'udzubillah bisa jadi sang suami yang selingkuh. Sehingga dia khawatir istrinya selingkuh. Bisa jadi karena dua hal tersebut. Tapi semoga istri yang bertanya tidak selingkuh. Tapi dia mendapati fenomena yang menyedihkan. Benar loh jamaah, kita ini perzinaan yang terjadi ya. Di tempat-tempat kerja itu, ya kita lihat ada kepala desa ya. Ada kepala desa, kepala puskesmas, cerita-cerita yang terjadi. Itu banyak cerita itu. Yang diangkat mungkin nggak banyak. Tapi terjadinya seperti fenomena gunung es. Atasnya dikit, bawahnya banyak. Apa tugas istri sebenarnya? Pertama kita tahu seorang istri ini nggak punya kewajiban untuk bekerja cari duit dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarganya. Nggak ada. Sehingga nggak boleh suami memaksa istrinya bekerja cari duit. Nggak boleh. Engkau menikahi dia, mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya dengan engkau menerima ijab qabul itu, maka engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrimu. Karena ada istri yang disuruh suaminya bekerja cari duit. Sang istri nggak mau gitu, aku mau ngurus di rumah aja. Oh enggak, engkau cari duit. Maka nggak harus dia taat sama suaminya. Untuk resign pun seharusnya nggak perlu dia izin sama suaminya. Bang, aku mau fokus di rumah ngurusin anak-anak dan untuk menjadi istrimu yang benar, umpamanya seperti itu. Tapi bab adab lah ngobrol sama suaminya. Tapi suami sekali lagi nggak punya hak untuk memaksa istrinya bekerja, cari duit. Tapi kalau pekerjaan di rumah ya memang menjadi kewajiban dia. Yang cari duit siapa? Suami cari fulus. Maka ana rasa anti harus bersabar menghadapi hal itu karena memang mungkin tadi ada fenomena yang menyedihkan yang terjadi di kantor dia, di tempat kerja dia. Kemudian anti juga berusaha untuk menjaga diri, sampaikan kepada suami, handphoneku ada, kalau iPhone itu ada sharing family, di mana bisa diketahui ada di mana orang itu. Sampaikan kepada suaminya, ini aku kasih engkau supaya engkau tahu aku berada di mana. Pulang kerja, kemana dia tahu. Sehingga suami tidak lagi mencurigai dia karena nggak enak hidup di dalam rumah dalam posisi kawannya ini, temennya ini curiga sama dia. Ada kejadian di Medina. Ini teman yang cerita.
atasannya ini na'udzubillah suka berzina, majikannya suka berzina. Akhirnya dia curiga sama istrinya karena dia berzina di luar. Kemudian apa yang dilakukan? Teleponnya disadap sama suaminya, ini itu semua karena dianya yang melakukan. Kemudian dia curiga sama orang lain kepada istrinya. Tapi sekali lagi semoga suami anti nggak seperti itu. Tapi karena memang fenomena yang ada yang membuat dia ketakutan. Dan sebenarnya itu tanda cinta dia kepada anti. Barakallahu fiik. Kayaknya masih di mute itu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz atas paparannya. Kayak cukup nih Ustaz untuk pertanyaannya, kita 10 menit untuk waktu terlalu mepet, takutnya nanti penjelasan terlalu panjang. Mungkin kita akhiri, mungkin sebelum diakhiri kami minta saran kepada Ustaz nih, kepada kami sebagai pelaku tim medis. Bagaimana untuk apakah maksudnya kita minta doakan kepada kami supaya iman kita tidak naik turun, istiqomah dalam hal kebaikan. Apa dulu Ustaz? Nah, jamaah rahimakumullah ya. Iman itu naik turun. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka tugas kita adalah menjaga diri jangan sampai berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, segera berbuat kebaikan. Segera bertobat, beristighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikuatkan keimanan kita. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan mampu menghadapi ujian dan cobaan yang harus kita lewati. Oleh karena itu setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena memang harus pakai pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah. Tadi bagaimana di tempat yang orang-orangnya na'udzubillah jauh dari sentuhan agama. Orang-orang yang sifat-sifat munafik tampak di diri mereka. Kemudian sistem yang membuat orang itu harus melakukan berbagai kecurangan dalam pekerjaan dia. Maka minta tolong sama Allah. Dan kuatkan keimanan kita dengan berdoa. Minta sama Allah, baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkan rahmat-Mu kepada kami. Engkau adalah Maha Pemberi, Al-Wahhab, Allah Azza wa Jalla. Kemudian usahakan kita selalu membaca bismillah. Itu yang juga akan menyelamatkan kita dari godaan setan ya. Kita berangkat kerja baca bismillah ya. Naik kendaraan juga baca bismillah. Buka baju baca bismillah. Kemudian makan baca bismillah. Tindakan semua baca bismillah. Dan hafalkan doa-doa yang khusus untuk satu pekerjaan tertentu. Nabi SAW biasa mendoakan para sahabatnya di majelis ilmu. Kalau beliau sedang bermajelis dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz Syafiq Riza Basalama atas ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadi keberkahan dan makin bertambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khair atas
jazakallah khair kepada seluruh jamaah yang telah ikut serta dalam kajian pada hari ini. Mohon maaf kepada seluruh jamaah atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak kami utarakan. Mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali. Sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.